Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revidia Anindita Putri dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 215030707111005. Pada video kali ini, saya telah membuat esai yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan dengan topik epistemologi sosial dan filsafat informasi sebagai dasar ilmu perpustakaan dan informasi. Epistemologi pada dasarnya merupakan pembelajaran filosofis mengenai hakikat, asal-usul, serta batasan pengetahuan manusia atau cabang filsafat yang saling berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang kadang-kadang disebut dengan teori pengetahuan. Menurut C. Sudarminta, berdasarkan penelitiannya, epistemologi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu epistemologi individu dan epistemologi sosial. Menurutnya, epistemologi dari pandangan C. Sudarminta hingga saat ini adalah epistemologi individual, merupakan kajian mengenai pengetahuan baik tentang status kognitif maupun proses perolehannya adalah hanya untuk aktivitas individu terlepas dari lingkungan sosialnya. Di sisi lain, epistemologi sosial yang belakangan ini santer dibicarakan diartikan sebagai kajian filosofis terhadap pengetahuan sebagai data sosiologis. Bagi epistemologi sosial, hubungan, kepentingan, dan lembaga sosial mempunyai peranan yang penting dalam proses dan cara pemerolehannya pengetahuan. C. Sudarminta, Epistemologi Dasar 22-23. Ilmu perpustakaan ialah disiplin ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, penyimpanan, temu kembali, interpretasi, dan penyebarluasan informasi. Pada awalnya, ilmu perpustakaan lebih jelas mempelajari mengenai ilmu tentang pengarsipan, yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan tata cara penataan sumber informasi dengan sistem klasifikasi perpustakaan dan teknologi pendukungnya. Tetapi, jika membahas tentang pengguna jasa informasi ini, menelusuri, mengakses, serta memanfaatkan informasi hingga mempelajari tentang etika dalam penataan dan pelayanan informasi, serta status legal dari perpustakaan sebagai sumber informasi. Epistemologi sering disebut sebagai suatu bentuk kepercayaan yang menganggap epistemologi adalah individu. Jenis epistemologi ini sudah lama berkembang. Jenis epistemologi ini sudah lama berkembang. Epistemologi ini terkenal dengan sebutan epistemologi individual yang mempercayai proses berpikir adalah arena personal terlepas dari intervensi sosial. Proses perkembangan pengetahuan digunakan dengan individu terlepas dari interaksi dengan masyarakat beserta lingkungannya. Psikologi kognitif ialah jenis epistemologi ini yang paling banyak digunakan. Sedangkan epistemologi sosial memiliki pandangan bahwa pembentukan ilmu pengetahuan tak lepas dari relasi sosial, interaksi sosial, serta kepentingan sosial. Yang memiliki arti bahwa masyarakat adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat dua kubu dalam epistemologi sosial, yaitu kubu klasik dan kubu anti-klasik. Menurut pandangan kubu klasik, keniscayaan adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, epistemologi sosial merupakan cara untuk membenarkan sebuah pendapat atau justifikasi. Sementara, menurut pandangan dari kubu anti-klasik, yaitu dengan melihat atau menemukan kebenaran,
menggunakan proses epistemologi yang mengandung arti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dapat menegasikan usaha mencari kebenaran dan pembenaran. Tetapi epistemologi sosial ini melibatkan masyarakat untuk dapat menemukan pandangannya sendiri. Di sisi lain, terdapat epistemologi sosial yang dianggap sebagai kebenaran dalam pengetahuan yang diartikan sebagai cara epistemologi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan di sisi lain, memiliki asumsi bahwa proses pengembangan ilmu pengetahuan yaitu menemukan kebenaran, bahkan tujuan utama, bukan tujuan utama. Margaret Egan dan J.C. Serra memulai kajian dengan mempelajari epistemologi IP dan I sejak 1952. Dengan menjadi pustakawan profesional, maka mereka berupaya mencari arti yang sebenarnya terkait pekerjaan yang tidak hanya tahu tentang pengelolaan data perpustakaan dengan aturan dan mekanisme yang ditentukan. Egan dan Serra menyimpulkan disiplin baru perlu karena yang hal itu termasuk ke dalam sosial epistemologi atau epistemologi sosial. Epistemologi sosial mengacu pada masyarakat yang selalu membutuhkan pengetahuan atau ilmu tentang jati diri dan lingkungannya, sehingga masyarakat akan selalu ikut ke dalam pembuatan, penyebaran, serta penerapan ilmu atau pengetahuan. Egan dan Serra menyampaikan pendapatnya dengan mengungkapkan sebuah teori untuk mencari informasi mengenai intelektual produk atau produk pemikiran, seperti alat atau sarana komunikasi grafis. Lalu, agar masyarakat lebih mudah dalam menata pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk atau sarana komunikasi tersebut, maka diperlukan produk yang bernama Instrument of Bibliography atau alat atau sarana bibliografi. Dengan detail, Egan dan Serra melihat bibliografi sebagai sarana dalam mengasah pengetahuan individual yang dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan. Sebagai sarana dalam mengasah pengetahuan individual yang dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan. Dan instrumen of graphic communication adalah sebuah data atau dokumen dengan jenis dan bentuknya. Adalah sebuah data atau dokumen dengan jenis dan bentuknya. Sedangkan instrumen of bibliography adalah berbagai sarana seperti indeks dan sistem temu kembali. Dengan berdasarkan landasan pemikiran dari Egan dan Serra yang meyakinkan bahwa setiap masyarakat membutuhkan sebuah profesi yang dapat membuat masyarakat melakukan tindakan sosial melalui sebuah sistem yang dapat mengelola data atau dokumen. Arsip. Dari awal memang Egan dan Serra sudah terfokus pada penciptaan sebuah sistem terencana yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan individual dikoordinasikan dan diintegrasikan. Dengan demikian, maka Egan dan Serra mengajukan 3 wilayah analisis, yaitu 1. Analisis situasi yang kemudian berkembang menjadi information needs analysis untuk memahami situasi masyarakat berdasarkan kebutuhan informasi anggota masyarakat atau individu dalam situasi tertentu. 2. Analisis unit informasi yang kemudian menjadi dasar bagi pengorganisasian pengetahuan atau knowledge organization, di mana metodologi dikembangkan untuk mengklasifikasi dokumen berdasarkan isinya. Yang ketiga, analisis statistik produksi
distribusi, dan penggunaan dokumen yang biasa disebut bibliometrika. Sudah jelas bahwa Egan dan Sarah di tahun 1952 itu mereka sedang mengusahakan dengan menetapkan atau mempraktikkan pekerjaan mereka dengan posisi masing-masing. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui epistemologi sebagai tujuannya bagi setiap masyarakat dengan sebuah kondisi alamiah tanpa masyarakat modern tidak dapat berkembang sehingga penelitian yang membutuhkan sebuah ilmu. Sedangkan hasil dari penelitian dapat diterapkan dengan menamakannya dengan profesi atau gelar. Di sisi lain, seseorang juga meneliti kasus ini. Beliau adalah Steve Fuller tahun 1959 yang memulai kajian tentang hakikat dari pengetahuan sepeninggalan Egan dan Sarah. Tetapi tidak banyak mengaitkan diri dengan gagasan sebelumnya. Fuller juga memulai mengembangkan sosial epistemologi. Fuller mendefinisikan proyeknya dengan gerakan intelektual yang mengikut sertakan pihak lintas disiplin dengan mengupayakan rekonstruksi epistemologi ketika pemahaman tersebut sudah diakui yang bersifat sosial. Tetapi terdapat sebuah pertanyaan yang terlintas di benaknya, yaitu tentang cara masyarakat selama ini dalam mengelola upaya mencari informasi. Mengingat mencari pengetahuan banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dan setiap orang bekerja dengan menggunakan pengetahuan yang sudah pasti dan relatif. Serta setiap orang memiliki keahlian khusus dan mempunyai kapasitas kognitifnya masing-masing dan saling berhubungan. Demikian esai yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.